Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam, gimana kabar kalian? Sehat kan? Jaga kesehatan ya. Karena meskipun pandemi mulai mereda, tapi cuaca akhir-akhir ini sangat ekstrim. Kalau nggak pinter-pinter jaga diri, kita bisa sakit. Ngomong-ngomong soal sakit, kali ini saya akan membacakan cerita yang gak ada hubungannya sama sekali dengan sakit. Tapi tentang cerita masa sekolah saat mengikuti acara perkemahan. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh saudara Dian. Bagi yang masih ingat, Dian ini yang pernah menceritakan kisah yang sempat viral di kalangan tongkrongan pada masanya. Langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Pocong Rising Star. Dikirimkan oleh Dian Krisdayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dian. Ingat ya, walaupun nama saya Dian, saya ini laki-laki. Saya berasal dari Lampung. Cuma sekarang saya tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Ini cerita kedua saya. Cerita kedua ini saya dapat dari teman saya yang bernama Rio. Kalau ada teman yang ikut kemah pada waktu itu dan mendengar podcast ini, semoga kalian ingat dengan kejadian waktu itu. Saat itu di tahun 2011. Saya masih kelas 6 SD dan Rio adalah teman sekelas saya. Di sini saya akan menceritakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang saya dan Rio. Kalau gitu, kita akan langsung ke ceritanya. Cerita ini terjadi di Lampung saat saya masih duduk di kelas 6 sekolah dasar pada tahun 2011. Saat itu saya baru kenaikan kelas dari kelas 5 ke kelas 6 sekolah dasar. Untuk bulannya saya kurang ingat. Waktu itu di kecamatan tempat tinggal kami mengadakan acara tahunan perkemahan selama 4 hari 3 malam. Acara perkemahan tersebut wajib diikuti oleh semua sekolah dari SD sampai SMA yang ada di dalam satu kecamatan tersebut. Dari sekolah saya mengirim 30 siswa laki-laki dan perempuan, 15 siswa-siswi dari kelas 5 dan 15 siswa-siswi dari kelas 6. Dan beruntungnya saya menjadi salah satunya. Walaupun saya nggak pernah sekalipun ikut kegiatan kepramukaan di sekolah. Entah pertimbangan apa, ibu wali kelas menunjuk saya untuk ikut dalam event tersebut. Setelah latihan selama 4 hari, akhirnya kami berangkat pada hari Kamis pagi ke tempat yang sudah ditentukan panitia. Singkat cerita, sampailah kami di lokasi perkemahan yang jaraknya cukup jauh. Harus melewati 2 desa kalau dari sekolah saya. Lokasi perkemahan itu ada di belakang sebuah sekolah SMA yang berada di pinggiran desa. Di belakang sekolah itu ada lapangan sepak bola. Dan lapangan tersebut dikelilingi oleh kebun kelapa sawit. Nah, kami mendirikan tenda di bawah pohon kelapa sawit itu. Jadi semua tenda mengelilingi lapangan. Hari pertama perkemahan normal-normal saja, walaupun waktu upacara pembukaan banyak yang pingsan. Saya anggap itu hal yang wajar, mungkin karena kepanasan, karena upacara dilakukan di tengah lapangan saat tengah hari. Di malam pertama perkemahan, tepatnya malam Jumat, saya kebagian tugas jaga malam dari jam 1 sampai pagi. Waktu saya jaga malam, nggak tahu tepatnya jam berapa, saya lagi mengobrol dengan beberapa teman dan guru pembina di samping tenda. Tiba-tiba teman saya yang namanya Eka nyamperin saya dari samping tenda. Saat itu Eka duduk di kelas 1 SMA. Kami akrab karena dia juga alumni SD kami. Dia juga sering main ke tenda dan membantu kami. "Kamu disuruh ke tenda perempuan," kata Eka. "Disuruh ngapain?" jawab saya. "Udah, kesana aja," kata Eka lagi. Lalu kami berjalan menuju tenda perempuan yang lumayan jauh jaraknya dari tenda laki-laki. Sampai di tenda perempuan,
ternyata saya disuruh mengambil air ke rumah warga oleh ibu wali kelas. Berbekal ember, saya mengajak Eka mengambil air ke rumah warga yang berada di seberang jalan. Dari pinggir jalan, Eka menunjuk ke arah sebuah rumah di depan kebun karet. Terus Eka bilang, "Tuh, di situ ada sumur. Tadi sore aku udah minta izin. Aku mau ke tenda yang lain dulu ya," kata Eka. Akhirnya Eka ninggalin saya dan saya mengambil air sendirian. Malam itu saya harus bolak-balik beberapa kali mengambil air karena tenda perempuan butuh air yang banyak untuk memasak. Sekarang cerita dari Rio. Waktu itu masih jam 3 pagi. Anak-anak di tenda laki-laki udah bangun semua. Sepagi itu mereka berniat mandi di masjid, karena kalau kesiangan bakal rebutan sama peserta perkemahan yang lain. Akhirnya mereka semua yang berjumlah 14 orang berjalan ke masjid. Tapi mereka lewat jalan yang berbeda, bukan lewat jalan biasanya, melainkan menembus perkebunan kelapa sawit. Tujuannya supaya lebih dekat dan lebih cepat. Sambil berjalan, mereka mengobrol dan bercanda. Tanpa sadar, mereka terpisah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama jalan di depan. Dalam kelompok itu ada Ade si ketua regu. Mereka fokus berjalan. Sementara kelompok kedua berjalan di belakang. Rio berada dalam kelompok yang berjalan di belakang. Kelompok kedua ini asik mengobrol dan bercanda. Karena keasikan mengobrol, tanpa sadar kelompok ini tertinggal jauh oleh kelompok yang pertama. Singkat cerita, akhirnya mereka melewati perkebunan kelapa sawit. Untuk mencapai perumahan warga, mereka harus melewati jalan menanjak, lalu jembatan, barulah perkampungan. Waktu kelompok kedua mendekati tanjakan, Rio lagi asik cerita membahas acara TV. Dulu di tahun-tahun itu, di salah satu stasiun TV ada sebuah acara yang namanya Ekspedisi Merah. Rio lagi bahas itu. Dalam obrolan itu, Rio mengucapkan, "Dan tim menemukan pocong." Beberapa detik setelah Rio ngomong begitu, tiba-tiba anak yang jalannya paling depan di kelompoknya itu berhenti sambil merentangkan tangan, menahan semua anak supaya berhenti. "Itu, lihat," kata anak yang paling depan sambil menunjuk ke arah atas tanjakan. Tiba-tiba semua yang ada di situ diam. Semua melihat ke arah atas tanjakan. Di sana ada sesosok pocong yang sedang melayang. Sialnya, pocong tersebut menghadap ke arah mereka. Jadi posisi mereka saling berhadapan antara anak-anak kelompok kedua dan si pocong tersebut. Mereka semua diam, gak ada yang bisa bergerak. Setelah sekitar 1 menit, akhirnya pocong itu hilang. Dan hilangnya itu secepat kedipan mata. Setelah pocong itu menghilang, kelompok kedua ini putar balik, lari terbirit-birit ke arah perkemahan sambil berteriak-teriak histeris. Jam 6 pagi, saya balik ke tenda laki-laki sambil bawa sarapan. Saya ngeliat anak-anak di samping tenda sedang mengobrol. Kelihatannya seru banget. Saya mengajak mereka mandi, tapi mereka tidak ada yang menanggapi. Masih terus asik mengobrol, ribut gak jelas. Saya melihat Rio yang diam di pinggir tenda. "Ada apa sih, Yo?" tanya saya ke Rio. "Kamu dari mana aja sih?" Rio balik nanya. "Aku dari tenda perempuan ngambilin air," jawab saya. Kemudian Rio menceritakan kejadian yang dia alami bersama anak-anak tadi. "Aduh, aku kebayang-bayang terus. Mukanya itu hitam banget," ucap Rio. "Pantesan kamu diem aja kayak ayam sakit," komentar saya. Setengah jam kemudian, kelompok pertama pulang dari mandi di masjid. "Kalian dari mana?" tanya salah satu dari mereka.
Kami balik lagi gak jadi mandi, jawab Rio. Kenapa? Tanya mereka. Emang kalian tadi gak lihat? Tanya Rio lagi. Ngelihat apa emangnya? Mereka kembali bertanya. Lalu Rio kembali menceritakan kejadian ketemu pocong. Ternyata kelompok pertama tidak mengalami kejadian seperti itu. Akhirnya seharian itu saya dan rombongan Rio gak sempat mandi karena sudah ditunggu oleh jadwal kegiatan perkemahan yang padat. Selesai. Itulah kisah singkat dari kelompok anak SD yang lagi ngikutin acara perkemahan. Selain serem, lucu juga sih. Pocongnya ngerasa dirinya bintang TV. Jangan-jangan si pocong udah hafal sama kejadian acara tersebut. Jadi pas Rio mulai cerita, dia nyimak tuh. Habis ini si kampret jalan, terus belok. Siap-siap. Bentar lagi gue muncul nih. Bentar lagi. Nah, ini nih. Begitu si Rio ngucapin, dan tim pun ketemu pocong. Si pocong eksis. Ya udah, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan bagi yang di Spotify, pantang terus ya. Insya Allah kedepannya saya akan lebih sering upload. Basi. Udah sering ya saya ngomong gini. Tapi ya tetap tak usahain yang terbaik buat nemenin malam-malam kalian yang gak seru. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.